Hai semua, pernah kebayang nggak kalau rempah-rempah kayak cengkeh, pala, dan lada dulu itu nilainya bisa lebih besar dari emas? Yap, semua itu karena jalur rempah, jalur perdagangan kuno yang bikin Indonesia jadi pusat perhatian dunia. Tapi jalurnya itu kayak gimana sih? Nah, jalur rempah ini menghubungkan Indonesia dengan dunia lewat jalur laut. Rutenya kira-kira kayak begini, dari Maluku lewat Selat Malaka, menuju India, terus ke Timur Tengah, dan akhirnya sampai ke Eropa Barat, kayak Portugal dan Belanda. Di Indonesia sendiri jalur ini nyambungin pelabuhan-pelabuhan penting seperti Aceh, Banten, Gresik, Makassar hingga Ambon. Gak heran Indonesia dulu dijuluki tanah surga rempah dan jadi rebutan banyak bangsa. Jenis rempah-rempah dan daerah penghasil. Indonesia itu kaya banget sama rempah-rempah. Dulu rempah-rempah bukan cuma buat bumbu dapur, tapi juga obat, parfum, hingga alat tukar dagang. Beberapa rempah utama dari Nusantara, pala dari Maluku, cengkeh dari Ternate dan Tidore, lada dari Sumatera dan Kalimantan, kayu manis dari Sumatera bagian barat. Karena itulah bangsa Eropa rela jauh-jauh datang ke sini. Rempah dari Indonesia dianggap komoditas super premium di pasar internasional. Karena rempah-rempah itulah, bangsa-bangsa asing mulai berdatangan ke Nusantara. Portugis pertama kali datang pada tahun 1511, lalu disusul Spanyol, Inggris, dan Belanda di tahun 1602. Belanda bikin konjungsi dagang bernama VOC. Tapi jangan salah, meskipun awalnya niatnya dagang, VOC malah berubah menjadi organisasi penjajah yang rakus dan kejam. Mereka memonopoli rempah, memaksa rakyat untuk menanam jenis tertentu, bahkan melakukan kekerasan. Salah satu contoh yang paling sadis adalah pembantaian di Banda demi menguasai pala sepenuhnya. Dampak budaya dari jalur rempah, tapi nggak semua dampak buruk. Jalur rempah juga bikin Nusantara jadi tempat pertemuan budaya dunia, karena banyak kapal asing yang singgah. Kita kedatangan pengaruh dari Arab, India, Cina, Eropa. Pengaruh ini masuk ke masakan, bahasa, arsitektur, sampai agama. Misalnya, Islam banyak berkembang lebih lewat jalur rempah karena perdagangan Arab. Dan masakan Indonesia jadi makin kaya rasa karena kombinasi bumbu luar negeri. Jadi bisa dibilang, jalur rempah bukan cuma bikin kita terkenal, tapi juga memperkaya budaya Indonesia. Sekarang Indonesia lagi berjuang menjadi jalur rempah sebagai warisan budaya dunia versi UNESCO. Pemerintah juga bikin program musibah budaya jalur rempah dengan kapal bisnis keliling pelabuhan bersejarahan. Kita sebagai generasi muda harus tahu dan bangga negeri kita pernah jadi pusat peradaban dunia karena kekayaan alamnya. Yuk kita jaga sejarahan dan warisan budaya ini, karena masa depan dimulai dari yang kita jaga hari ini. Indonesia luar biasa. Kesimpulannya, jalur rempah bukan hanya kisah dagang, tapi kisah harga diri sebuah bangsa. Bayangin, karena sejumput pala dan cengkeh, lautan dijelajahi, kekuasaan diperebutkan, dan sejarah ditulis ulang. Dari perairan Banda yang sunyi hingga meja-meja makan di Eropa, kekayaan Nusantara pernah jadi pusat dunia, bukan karena senjata, tapi karena rempah, aroma yang kecil yang mengguncang dunia. Lewat jalur ini lahir pertemuan antar budaya, penyebaran agama, dan identitas bangsa. Tapi juga ada luka penjajahan, monopoli, dan perlawanan. Kini, saat Indonesia berjuang menjadikan jalur rempah sebagai warisan budaya dunia, tugas kita adalah melanjutkan perjuangan itu. Bukan dengan berdagang, tetapi dengan pengetahuan, kreativitas, dan kebanggaan terhadap jati diri bangsa. Karena jalur rempah bukan hanya sekedar masa lalu, tetapi peta harta karun yang menunjukkan betapa berharganya Indonesia di mata dunia. Dan sekarang giliran kita yang menentukan apakah kita hanya jadi penonton sejarah atau penjaga kekayaan itu sendiri.